dan istighatsah, kepangkuan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghausu hadzal zaman radhiyallahu an, dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya dan disertai rasa ikraman, takdiman, wa mahabbatan yang
Mari pelaksanaan muqaddimah sholawat wahidiyah ini kita laksanakan dengan adab zahiran wa batinan disertai penerapan ajaran wahidiyah. Lillah billah, lirrasul birrasul, lilghawth bilghawth yang setepat-tepatnya. Maaf bagi para hadirin hadirat yang belum hafal atau yang baru mengenal sholawat wahidiyah. Kami mohon senantiasa membaca nida. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Diulang-ulang sampai pelaksanaan ini selesai. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bimudam hati wa nafasim biadati ma'lumatillahi wa khuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa khuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa khuyudatihi wa amdadi. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhsa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqna tamaman wahidika ya Allah wa tamaman ni'matika ya Allah wa tamaman rahmatika ya Allah wa tamaman mahratika ya Allah wa tamaman ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahatabihi wa ashabu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al musallal salam alaika nurul haqqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhau wa ilmi faqadam ta'abada wa rubini wa laysa li ya sayyidi sibaka fa'intar takuntu syaksan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul haqqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhau wa ilmi faqadam ta'abada wa rubini wa laysa li ya sayyidi sibaka fa'intar takuntu syaksan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul haqqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhau wa ilmi faqadam ta'abada wa rubini
وانظر إلي سيدي بنظرة منزلة بالحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة منزلة بالحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة منزلة بالحضرة العلية يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك وسلامه ولا تغفر في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك وسلامه ولا تغفر في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك وسلامه ولا تغفر في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم وآله واجعل لنا مسلمين بالوحيدية رب العالمين يا ربنا اغفر لنا قرب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم وآله واجعل لنا مسلمين بالوحيدية رب العالمين يا ربنا اغفر لنا قرب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم وآله واجعل لنا مسلمين بالوحيدية رب العالمين يا ربنا اغفر لنا قرب وألف بيننا يا ربنا. Al-Fatihah. Atas segala salah dan hilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min uti hadha zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi salatu wassalamu alaika ya Ra'ufu ya Rahim. Wal ali qad usyri'atil hawaitu bikal hudar ridal futuhul faraj. Antal musafa'u safi'u usfa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal wawsu salamullah
alaika rabbini biidznillah. Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir tawahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana qarib wa alif bainana ya Rabbana qarib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Ketua Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Gresik beserta departemen-departemen yang hadir yang kami hormati. Ketua Perjuangan Wahidiyah Kecamatan Dukun beserta staf yang kami hormati. Para bapak, ibu, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati. Para bapak, ibu, sohibul bait keluarga yang berbahagia yang kami hormati. Hadirin, hadirat, mujahidin wal mujahidat beserta imam-imam jamaah yang kami hormati. Adik-adikku remaja dan kanak-kanak yang berbahagia, protokol yang saya taati. Di malam yang penuh mubarakah ini, marilah kita panjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat taufik beserta hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita bisa melaksanakan mujahadah syahriah pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk melengkapi rasa syukur ini, marilah kita tandai dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sanjungan salawat salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya kami curah limpahkan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam. Tundanya salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan yang tulus kami haturkan ke pangkuan beliau wa sufi hadaz zaman radhiyallahu anhu wa ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amadana bi amdadihim kama yaliku bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Dengan harap beserta damba, mudah-mudahan beliau-beliau kami sebut di atas benar-benar memberikan jangkungan doa restunya kepada kita bersama, sehingga mujahadah pada malam hari ini benar-benar pantah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa gausu hadaz zaman radhiyallahu anhu, serta mendapat jangkungan doa restu beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu, sehingga membawa peningkatan-peningkatan di segala bidang, khususnya di dalam perjuangan suci fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang kami hormati, khususnya kanak-kanakku yang berbahagia. Disadari atau tidak, menyadari atau tidak, kita hidup di dunia ini tidak terlepas dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita hidup di dunia ini tidak terlepas dari penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita dalam bentuk ijaz, penciptaan, Allah tidak lepas tangan dengan sifat Rahman Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga memberikan nikmat dalam bentuk imdad, nikmat imdad yang menyakupi segala hal,
di segala bidang. Nikmat yang sangat luas dan banyak sekali yang diberikan Allah kepada kita. Sehingga saking banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita sebagai hamba, seandainya ingin menghitung semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, secerdas apapun kita sebagai hamba, sepintar apapun kita sebagai hamba, secanggih apapun teknologi yang kita ciptakan, maka tidak akan pernah mampu untuk menghitung segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena memang nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan untuk dihitung. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah sampai. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kalian sebagai hamba-Ku ingin menghitung semua nikmat yang telah Ku berikan, kata Allah, la tuhsuha, tidak akan pernah sampai kita, tidak akan pernah bisa kita menghitung semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena pada hakikatnya semua nikmat yang Allah berikan kepada kita melainkan untuk disyukuri, bukan untuk dihitung. Sehingga lalu bagaimana kita sebagai hamba untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah kepada kita? Allah memberikan kita sehat, Allah memberikan harta benda, maka gunakanlah semua kesehatan kita, gunakanlah apa yang telah diberikan Allah kepada kita untuk ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketakwaan kita kepada Allah setiap hari, setiap waktu, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah? Sudahkah ada peningkatan-peningkatan di dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah? Maka teruslah kita koreksi diri sebagai wujud untuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang kami hormati, khususnya anak-anakku yang berbahagia. Lalu bagaimana kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah mensyukuri nikmat wahidiyah ini yang diberikan kepada kita, yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita lewat beliau Bahyai qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Maka beliau Bahyai telah memberikan tarbiyah kepada kita bagaimana kita untuk menikmati, untuk mensyukuri nikmat wahidiyah yang diberikan kepada kita dengan sebuah daun, as-syukru sarfun ni'am bima yarda bihil mun'im. Menggunakan atau mentasarrufkan semua nikmat-nikmat di dalam wahidiyah yang diberikan Allah kepada kita terhadap, yaitu kepada sesuatu yang mendapat ridho dari hal yang memberikan nikmat. Kita diberi nikmat wahidiyah ini sebagai pengamal sholawat wahidiyah. Sudahkah kita sesuai dengan bimbingan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai radhiyallahu an, atau belum? Karena kunci satu-satunya kita bisa mensyukuri nikmatul wahidiyah ini adalah ketasliman kita kepada beliau Kanjeng Kiai radhiyallahu an. Tanpa adanya ketasliman kita kepada beliau, maka kita tidak akan pernah mampu mensyukuri nikmat-nikmat wahidiyah yang diberikan Allah kepada kita. Ketika kita sudah benar-benar taslim kepada beliau, kita sungguh patuh kepada beliau, maka sudah pasti setiap dawuh beliau kita akan melaksanakannya. Bagaimana dengan mujahadah-mujahadah kita? Bagaimana dengan pendanaan-pendanaan kita? Bagaimana sudahkah kita melaksanakan mujahadah yaumiyah? Sudahkah kita melaksanakan mujahadah usbuiyah? Sudahkah kita melaksanakan mujahadah syahriyah dan mujahadah instruksi yang lainnya? Semua ini adalah sebagai wujud rasa syukur kita kepada beliau, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat wahidiyah kepada kita. Ketika kita sudah melaksanakan nikmat-nikmat itu di dalam diri kita, menerapkan di dalam kehidupan kita sendiri,
Sudahkah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat wahidiyah ini, kita ajak keluarga kita, anak, suami, istri kita? Sudahkah kita ajak untuk bermujahadah dan lain sebagainya? Karena ini tidak hanya bimbingan beliau Kanjeng Kiai radhiyallahu an, tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijar. Jagalah dirimu. Ketika kita sudah bisa menjaga diri kita di dalam makmum beliau Kanjeng Kiai, maka ajaklah keluargamu. Karena dengan mengajak mereka bermujahadah, maka inilah adalah solusi menjaga mereka dari kobaran api neraka. Bagaimana anak-anak kita, sudahkah kita mengajak? Kita sebagai orang tua, sudahkah setiap saat, setiap waktu ketika melaksanakan mujahadah yaumiyah anak-anak kita diajak atau tidak? Suami istri kita, sudahkah menjadi pengamal selawat wahidiyah atau bukan? Maka marilah kita introspeksi diri kita masing-masing sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini disponsori oleh Departemen Pembinaan Kanak-kanak Wahidiyah. Sudahkah kita sebagai orang tua mengenalkan mereka, putra-putri kita, kepada beliau Kanjeng Kiai radhiyallahu an atau belum? Karena mereka lah kelak yang akan mendoakan kita, Bapak Ibu. Ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nantinya mereka yang akan menggantikan posisi kita di perjuangan wahidiyah ini. Maka tahu beliau Kanjeng Kiai, ajaklah putra-putri kita, kanak-kanak kita, berilah kasih sayang yang benar-benar diajak untuk bermujahadah, karena mereka adalah penerus estafet perjuangan wahidiyah ini. Ketika kanak-kanak di suatu kecamatan sudah sangat sedikit sekali, maka dalam kurun berapa tahun nantinya kita akan kesulitan di dalam mencari penerus estafet perjuangan kita di dalam wahidiyah ini. Maka marilah kita persiapkan, Bapak Ibu, anak cucu kita, remaja-remaja kita kenalkan kepada wahidiyah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena putra-putri kita yang kita perjuangkan tidak kenal lelah, tidak kenal siang malam kita mencari nafkah untuk mencukupi mereka, untuk membahagiakan mereka. Tapi jangan lupa, tahu beliau Kanjeng Kiai, didiklah juga lahiriah batiniah mereka, didiklah juga hati mereka, yang salah satunya adalah mengajak mereka untuk bermujahadah. Setiap usbu'iyah, sudahkah kita sebagai orang tua mengantarkan putra-putri kita untuk mujahadah usbu'iyah, yang semua pada hakikatnya kelak akan kembali kepada kita. Kita sendiri sebagai orang tua yang menikmati ketika anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Karena anna fi jami'i a'malakum turadu ala mautakum. Ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikerjakan oleh anak putra putri kita, oleh cucu kita, maka akan pengaruh kepada kita yang ada di alam barzah nanti. Sudahkah kita mempersiapkan putra putri kita seperti halnya kita mempersiapkan Nabi Allah Ismail alaihi salam? Ketika Nabi Allah Ibrahim benar-benar mendidik putranya Ismail untuk dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau rela berkorban apapun yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala karena didikan seorang ayah terhadap anaknya untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih Ismail,
Maka beliau Nabi Allah Ibrahim berkata kepada Ismail, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka, fandur mada taro." Wahai Ismail putraku, ayah diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelihmu. Fandur mada taro, bagaimana pendapatmu nak? Maka tanpa ragu Ismail berkata, "If'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Kerjakanlah wahai bapakku, niscaya aku tergolong terhadap orang-orang yang soleh, orang-orang yang sabar. Kita bisa mengambil sebuah pelajaran ketika kita mengenalkan putra-putri kita kepada Wahidiyah ini, maka kelak mereka akan menjadi pejuang-pejuang Wahidiyah yang bisa diandalkan di masa yang akan datang, yang tidak akan pernah kenal lelah untuk memperjuangkan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ini. Para bapak ibu yang kami hormati, khususnya kanak-kanak yang berbahagia, mari kita persiapkan putra-putri kita sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita. Ketika kelak kita berada di alam barzah nanti, sedangkan kita tidak mengenalkan putra-putri kita kepada Wahidiyah, bagaimana mungkin mereka menjadi putra-putri yang soleh dan solihah tanpa kita kenalkan semasa hidup kita di dalam perjuangan suci fafiru ilallah, tanpa kita kenalkan mereka derek makmum di belakang beliau Kanjeng Kiai radhiyallahu anhu. Ketika mereka sudah kita kenalkan dengan perjuangan Wahidiyah derek makmum beliau Kanjeng Kiai radhiyallahu anhu, maka sudah pasti mereka akan menjadi putra-putri yang soleh dan solihah. Dan kita kelak di dalam mempertanggungjawabkan Hodimul, yaitu tapak asto, kepanjangan tangan beliau Kanjeng Kiai. Tapi bisa jadi karena kita lalai di dalam bertugas menjalani semua tugas sebagai Hodimul Wahidiyah, sehingga menjadi penyebab tidak sampainya pancaran nadrah barokah beliau Kanjeng Kiai kepada pengamal kita, Bapak Ibu. Mari setiap waktu, setiap bulan kita sebagai Khotimul Wahidiyah diminta pertanggungjawaban dalam bentuk data dan lain sebagainya. Maka dari itu marilah kita, meskipun pengamal kita tetap, meskipun pengamal kita berkurang, dan alhamdulillah kalau pengamal kita bertambah, tetap istiqomah setiap bulan kita laporan di departemen masing-masing. Jangan sampai kita lalai untuk melaporkan semua pendataan-pendataan, semua instruksi-instruksi kita sebagai Khotimul Wahidiyah. Karena kita ini sebagai Khotimul Wahidiyah yang akan menjadi jembatan sampainya pancaran nadrah beliau Kanjeng Kiai kepada jemaah kita, kepada pengamal kita, Bapak Ibu. Dan sudah kita ketahui bersama, insya Allah dalam waktu dekat Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Gresik akan mengadakan pendataan semua pengamal sholawat Wahidiyah. Mari kita persiapkan. Sudahkah anak dan istri kita menjadi pengamal Wahidiyah? Sudahkah cucu dan suami kita menjadi pengamal Wahidiyah atau belum? Menantu kita menjadi pengamal sholawat Wahidiyah apa belum? Kita persiapkan, karena kita akan didata, yang secara syariat pendataan-pendataan itu akan disewankan kepada beliau Kanjeng Kiai radhiyallahu anhu. Tapi pada hakikatnya dari pendataan tersebut kembali kepada kita masing-masing, Bapak Ibu. Sehingga ada dawuh di dalam kitab Anwarul Qudsiyah fi Qawaidis Sufiyah, Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni pernah dawuh, ketika kita sudah menyandarkan tunduk patuh taslim kepada sang guru mursyid kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan